وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولقد أني رجال التصوف برسم معالم هذا الطريق وتوضيح منازله ومقاماته. قال أبو بكر الكتاني وأبو الحسن الرملي رحمه الله تعالى سألنا أبا سعيد الهراز فقلنا أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى وقال التوبة. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam ini gilirannya Guru Profesor Dr. Ruslan. Tapi karena beliau mungkin sibuk karena ada tadi pagi acara syukurannya atas penganugerahan guru besarnya, dirangkaikan dengan pelepasan anaknya yang akan berangkat belajar ke Mesir. Meskipun tadi ada undangannya, saya tidak sempat hadir karena acara saya juga tidak bisa tinggalkan. Mungkin itu penyebabnya sehingga tidak sempat datang pada malam hari ini. Karena beliau sudah mencapai profesor, sehingga kita punya tenaga pengajian sudah banyak profesor. Profesor itu adalah fungsional, nama jabatan fungsional, bukan derajat akademis, bukan gelar akademis, jadi kepangkatan. Karena kalau strata akademi yang puncaknya doktor, selesai S3 doktor, tidak ada di atasnya, tidak ada S4, hanya sampai S3 saja, itu puncaknya strata akademi. Kalau profesor itu adalah kepangkatan fungsional, dan itu kalau profesor, kalau orang sudah pensiun tidak boleh lagi sebenarnya disebut profesor. Jadi sama dengan tentara itu, kalau sudah purna bakti tidak lagi, hanya mantan, hanya tidak baik kalau dikatakan mantan profesor. Sebenarnya kalau sudah pensiun tidak boleh lagi disebut, karena itu fungsional. Kalau di negara-negara Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia, itu nanti orang bisa disebut ustaz kalau profesor. Jadi di sana ustaz sedikit, beda dengan Indonesia. Indonesia banyak sekali ustaz. Nah, kalau sudah ceramah satu kali sudah ustaz. Nah, meskipun masih mahasiswa sudah. Kalau di Mesir tidak boleh. Kalau saya disebut ustaz berarti sudah profesor itu. Jadi ada pengukuhan namanya kalau al-ustaziyah, darajah al-ustaziyah. Pengukuhan sebagai ustaz. Itu berarti sudah profesor. Itu bedanya. Kita di sini banyak sekali ustaz. Kalau di sana sedikit. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Yang lalu ada kaifa al-wusul ila Allah, cara untuk sampai perjalanan kepada Allah. Yang lalu kita sudah ada menjelaskan sebagian
Lalu kita lanjutkan, walaqad uniya rijalut tasawwufi birasmi ma'alimi hadzal tariqi wa tawdihi manazilihi wa maqamatihi. Tokoh-tokoh sufi tasawuf sudah menggambarkan jalan yang akan ditempuh untuk sampai kepada Allah. Wa tawdihi manazilihi wa maqamati, dan ia sudah menjelaskan tempat-tempat persinggahannya dan maqam-maqamnya. Wa wasaili sayr bihi, dan sarana-sarana untuk menempuh perjalanan itu. Jadi yang lalu ada tariqul wusul, cara jalan untuk sampai kepada ujung perjalanan, akhir perjalanan. Di mana akhir perjalanan? Kalau sampai kepada namanya ma'rifatullah, al-wusul. Nah, orang-orang sufi itu sudah menggambarkan cara-cara rute. Kalau rute perjalanan, yaitu manazilihi wa maqamatihi. Manazil, maqamat, maqam itu biasa diartikan satu. Manazil itu bentuk jamak dari manzil, tempat-tempat persinggahan. Rumah disebut manzil. Rumah itu karena tempat berhenti, tempat persinggahan. Manzil namanya. Bentuk jamaknya manazil, tempat-tempat dalam ilmu tasawuf disebut tempat-tempat persinggahan yang akan dilewati. Maqam juga sama, maqamat. Kelas yang akan dilewati. Nah, orang sufi itu katanya sudah menjelaskan semua itu. Wa wasail sirfi juga sudah menjelaskan sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Qala Abu Bakr Al-Qattani wa Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala. Abu Bakar Al-Qattani bersama Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala, dia menjelaskan, Sa'alna Aba Sa'id Al-Harraz, pernah kami tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz. Ini seorang sufi. Dia Abu Bakar Al-Qattani dan Hasan, dia pernah tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz. Faqulna, apa isi pertanyaan kami? Akhbirna an awailit tariq ila Allah Ta'ala. Sampaikan, beritakan kepada kami apa jalan pertama yang bisa ditempuh untuk menuju kepada Allah. Apa yang paling pertama mesti dilakukan dalam perjalanan? Maka Abu Harraz menjawab, yang pertama at-taubah. Harus pertama yang mau menuju kepada Allah, harus pertama yang harus dilakukan ialah taubat. Lalu wa zakara syara'itaha, lalu yang menyebutkan syarat-syaratnya taubat itu. Ini pertama taubat, lalu Abu Harraz menjelaskan tentang apa syarat-syaratnya. Tentunya panjang ini syarat-syaratnya taubat. Summa yunqilu min maqamit taubat ila maqamil khauf. Kemudian seterusnya, setelah dia mantap sudah bertaubat, kemudian pindah ke kelas berikutnya, manzilah berikutnya atau maqam berikutnya. Apa itu tahapannya? Sesudah taubat maka namanya maqam al-khauf. Al-khauf yaitu takut, merasakan takut kepada Allah. Kemudian min maqamil khauf ila maqamir raja, lalu berpindah dari maqam al-khauf ke maqam ar-raja. Jadi ini diistilahkan dalam tasawuf, yaitu kedua hal ini, al-khauf dan ar-raja, ibaratkan burung punya dua sayap.
untuk mengarungi kehidupan dunia ini, maka seorang manusia utamanya akan melakukan perjalanan spiritual. Diibaratkan itu al-khauf dan ar-raja adalah sayap, dua sayap yang harus ada padanya. Harus kedua-duanya seimbang. Tidak boleh khaufnya lebih besar daripada rajanya. Juga sebaliknya tidak boleh raja lebih besar daripada khaufnya. Khauf itu selalu merasakan takut kepada Allah. Jadi beda dengan takwa. Takwa beda dengan takut juga, artinya dalam bahasa kita berbeda. Khauf itu selalu merasakan kekhawatiran, jangan-jangan ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah atau kurang. Itu selalu ada itu. Selalu mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan amal yang dilakukannya belum sempurna atau tidak diterima atau kurang. Itu harus selalu ada itu. Sehingga dengan adanya itu maka berusaha selalu memperbaiki. Itu namanya al-khauf. Kemudian ada ar-raja. Ar-raja itu adalah ada rasa, yaitu itu sifat pengharapan. Selalu mengharapkan rahmat, bantuan, anugerah dari Allah. Nah, ini harus seimbang. Karena kalau khaufnya seseorang itu mendominasi yang keras, itu bisa-bisa dia putus asa. Putus asa, umpamanya orang terlalu banyak dosanya, sudah besar berat, sudah banyak sekali dosanya, temannya dosa besar, sehingga dia karena takutnya kepada Allah, dia merasa putus asa. Bila tidak mungkin ya Allah ini memberi rahmat kepada aku, terlalu besar. Dia takut kepada Allah sehingga putus asa. Putus asa ini bahasa orang bunuh diri. Karena takutnya mungkin karena putus asa kepada rahmatnya Allah sehingga dia bunuh diri. Nah, itu harus diseimbangi dengan ar-raja. Ar-raja itu harapan-harapan karena Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi kita tidak boleh, meskipun banyak dosa kita, harus selalu ada rasa pengharapan dari rahmatnya Allah. Tetapi tidak boleh juga raja ini mendominasi sehingga orangnya itu macam-macam. Bila tidak usahlah karena ada tunggu saja rahmatnya Allah. Biar tidak melakukan bermalas-malasan melakukan ibadah. Yang penting mengharapkan rahmatnya Allah. Itu tidak boleh juga begitu. Karena rahmat Allah tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Melakukan terlanjur melakukan dosa, ingat rahmatnya Allah. Tetapi rahmatnya Allah tidak mungkin kalau tidak kita melakukan perintahnya. Jadi itu namanya sayap, dua sayap, dan dipakai orang mukmin untuk melakukan perjalanan. Ibaratkan burung dipakai untuk terbang. Nah, kalau sudah itu berpindah lagi wa min maqamir raja ila maqamis salihin. Dari maqam ar-raja menuju kepada maqam as-salihin, maqam orang-orang saleh. Artinya kalau sudah ada ini, sudah taubat, sudah khauf, sudah raja, berarti sudah diharapkan menduduki kedudukan as-salihin, orang-orang saleh. Lalu min maqamis salihin ila maqami al-muridin. Dari makam as-salih baru menuju kepada makam al-muridin. Jadi coba bayangkan di tasawuf itu nanti setelah melewati beberapa tahapan-tahapan baru menjadi murid. Kalau kita di pendidikan, murid adalah paling di bawah. Murid, pelajar, siswa, mahasiswa. Nah, itu. Di tasawuf tidak. Murid itu nanti menjadi murid setelah melewati orang saleh, maqam as-salihin. Baru murid nama. Murid artinya itu bahasa Arab, murid orang yang berkehendak mendapatkan ridha Allah. Murid namanya.
Lalu wa min maqami muridin ila maqami muti'in. Dari makam murid menuju kepada makam al-muti'in. Al-muti'in artinya orang-orang yang taat. Wa min maqami muti'in ila maqami muhibbin. Dan dari makam al-muti'in kepada makam al-muhibbin, para pencinta. Jadi murid, muti'in, kemudian baru mencapai sampai kepada kelas al-muhibbin. Wa min maqamil muhibbina ila maqamil mushtaqin. Dari maqam al-muhibbin, pencinta, menuju kepada kelas maqam al-mushtaqin. Yang itu mushtaqin, orang-orang yang rindu kepada Allah. Minal mushtaqin. Wa min maqamil mushtaqin ila maqamil awliya. Kalau sudah melewati maqam al-mustaqim, baru menuju kepada maqam al-awliya, menjadi wali. Wa min maqamil awliya ila maqamil muqarrabin. Dan dari maqam al-awliya menuju kepada maqam al-muqarrabin. Itu dalam surah Al-Waqiah, al-muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tingkatan yang tertinggi, sudah dekat dengan Allah. Jadi dari banyak tahapan-tahapannya, banyak manzil-manzil atau maqam-maqam. Kira-kira kita berada di mana? Kira-kira kita berada di mana? Kita belum bisa menentukan ke kelas kita ini. Apalagi ada al-muhibbin, al-mushtaqin. Al-mushtaqin dari dia ke mustaqi kepada maqam al-awliya, kemudian al-muqarrabin. Wa dzakaru li kulli maqamin asyru syara'itah. Jadi penjelasannya ini Abul Al-Harras ini tentunya sangat-sangat panjang. Karena dari sekian tadi disebutkan itu, setiap kelas, setiap makam disebutkan lagi 10 syaratnya. Jadi berapa itu perlu dilewati 10 syaratnya. Tapi di sini tidak disebutkan apa syarat setiap. Idza anaha wa ahkamaha wa halatil quluba hadhil mahallah admanatin nadra bin ni'mah. Jika seseorang itu sudah merasakan semua, melewati kelas-kelas itu, dan dia mampu memapankan, memperbaiki. Artinya bukan hanya sekedar melewati, tapi dia menjadi mapan di situ. Maka hatinya akan menempati tempat-tempat ini di mana dia pandangannya selalu terus menerus pada nikmat Allah. Yang terus menerus pandangannya kepada nikmat Allah. Famfaratin nufusu bidzikri, maka dia jiwanya itu selalu tidak pernah berpisah dengan berzikir. Wajalatil arwah fi malakuti izzihi bi khalisil ilmi bihi. Dan rohnya yaitu berlalang buana, jalat berkeliling di dalam malakut perkasaannya Allah dengan ilmu yang ikhlas. Waridatan ala hiyadil ma'rifah, dia mendatangi ibaratkan kolam ma'rifah. Ilaihi sadirah, di sanalah ia menuju. Walibahi qaria, dan diibaratkan dia sudah mengetuk pintunya Allah. Wa ilaihi fi mahabbatihi nadirah, hanya memandang kepada cintanya Allah. Jadi ini sangat-sangat mendalam. Sehingga orang yang demikian, wa nuwirat qulubuhum likai yanzuru ila mulki adnin bima yanzilun. Mereka sudah diberikan cahaya hatinya
agar mereka memandang kepada surga Aden yang akan ditempatinya. Fatahu bima ya'budun, sehingga mereka yaitu sudah namanya fana terhadap yang disembahnya. Wa ta'azzazu man bihi yaktafun, hallau falam yad'anu wastawtanu bima hallahu falam yarhalu, wa humul awliya wa humul amilu wa humul asfiya wa humul muqarrabun. Mereka itulah para wali, mereka itu dikata al-amilun, wa humul asfiya, mereka juga disebut al-asfiya, orang-orang pilihan, orang-orang yang suci, wa humul muqarrabun, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Aina yazhabuna am maqami qurbihim, kemana saja dia pergi merasa dekat dengan Allah selalu merasakan aman. Wa azzu fi urfihim biha sakinun, di tempat mereka tinggal merasa mulia. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Fa mithli hadza falyamil amilun, maka seperti inilah semestinya seorang beramal untuk melakukan. Ini berat untuk melakukan perjalanan sampai tiba di ujung perjalanan. Walikai yaqta'al mar'u aqabatit tariqi wa yajtaza maqamatihi la budda lahu min mujahadati nafsiyatin wa muwasalati zikri. Dalam perjalanan itu banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Nah, untuk agar manusia mampu menghilangkan, memutus akabatit tarik, rintangan-rintangan perjalanan, dan melewati maqam-maqam, melewati tadi persinggahan-persinggahan, maka labud dalam mujahadatin nafsiyah, harus dia mempunyai mujahadah nafsiyah. Mujahadah yaitu jihad, usaha keras untuk menundukkan nafsunya. Jadi harus untuk melewati itu harus tundukkan dulu, berjihad dulu melawan nafsu. Dan wa muwasalatil zikri, dan harus terus menerus berzikir. Wal muraqabah wal muhasabah wal khalawat, dan juga muraqabah. Jadi pertama dulu mujahadah nafs, yang kedua zikir, yang ketiga muraqabah. Saya sering sekali saya menjelaskan ini muraqabah. Muraqabah ialah ketika kita selalu merasa diri dipantau terus, diintai terus oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Di mana saja kita berada, siang atau malam, sendirian atau banyak ramai, itu selalu merasa kita dipantau, diawasi oleh Allah. Kemudian wal muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri, memperhitungkan diri, menghitung-hitung hari ini berapa kebaikan kita lakukan, berapa dosa kita lakukan. Itu namanya muhasabah. Muhasabah untung rugi diperhitungkan, berapa keuntungannya, berapa kerugian. Muhasabah berhitung. Wal khalawat, dan melakukan khalwah. Khalwah itu yaitu hampir sama ya i'tikaf. Kalau i'tikaf itu mesti dilakukan harus di masjid. Itu syaratnya. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Di i'tikaf di masjid, khalwat boleh di rumah, boleh juga di masjid. Kalau khalwat, khalwat artinya menyendiri. Tapi sempurnanya khalwat itu kalau waktu sunyi-sunyi, malam tidak ada suara-suara, kemudian di situ berkhalwat, bermunajah sendirian, itu khalwat namanya. Khalwat. Jadi boleh di masjid, boleh di mana saja khalwat itu. Itu bedanya dari i'tikaf. Jadi syaratnya itu untuk mengkanter
untuk memutus daripada rintangan-rintangan yang akan dilewati. Dan melewati makam-makam itu tadi harus pertama mujahadah nafsiyah, muwasalah az-zikr, muraqabah, muhasabah, kemudian khalawat. Nah, fal wusul ila Allah Ta'ala la yunal bit tashahhi wat tamanni, bal la budda min imani wa taqwa wa sidqin fil qasdi wa ikhlasin fil ghayah. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa didapati dengan hanya mau ke tasyahhi, dengan ingin dan angan-angan. Kalau kita ditanyakan mau sampai kepada Allah, pasti kita semuanya mau. Ingin. Tapi sini katakan la yunal bit tasyahhi, tidak bisa didapati hanya karena ingin, karena hanya mau. Tidak bisa, atau karena angan-angan, tamanni namanya. Jadi disebut tamanni beda dengan cita-cita. Cita-cita namanya al-amal, amal alif bukan ain. Kalau amal itu amal ain. Amalun itu cita-cita. Lain cita-cita, lain tamanni. Kalau cita-cita ada ingin dicapai dengan menempuh jalannya. Mau menjadi sarjana harus sekolah, mau jadi kaya harus kerja, berdagang. Itu, jadi itu namanya cita-cita. Kalau tamanni lain, tamanni hanya bercita-cita saja, tapi tidak menempuh jalannya. Itu namanya tamanni. Kita mau sampai kepada Allah, tapi hanya mengatakan mau, tapi tidak berzikir, tidak taubat, tidak muraqabah, tidak muhasabah. Itu namanya tamanni namanya. Tamanni itu tidak bisa didapati sesuatu. Kalau angan-angan namanya, angan-angan. Orang Bugis mengatakan malampena wana awah. Malampena wana awah. Tidak ada tindakan. Nah, jadi tidak bisa didapati dengan hanya keinginan mau saja dan angan-angan. Balla budda bil imani wa taqwa. Tapi mesti ada iman dan takwa. Itu pertama. Mau sampai iman, takwa. Wa sidqin fil qasdi, niat yang benar. Niat yang benar, tujuan yang benar. Wa ikhlasi fil ghaya, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Wa inda dzalika yukrimullahu salikin ilaihi bil ma'ruf. Pada saat itu Allah akan memberikan kemuliaan kepada seorang penempuh jalan dengan ma'rifah al-kamilah. Allah akan memberikan ma'rifah yang sempurna, was-sa'adat al-abadi al-qalbi al-haqqah, dan kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Itu yang disebut Allah memberikan yukrimullah. Itu yang biasa disebut karamah. Yang disebut karamah pemuliaan Allah kepada seorang hambanya dalam bentuk ma'rifah. Jadi untuk mencapai ma'rifah tidak gampang. Tidak gampang. Gampang diucapkan, tapi mencapainya itu tidak gampang. Seperti tadi dikatakan banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati karena akan mendapatkan ma'rifah sempurna dan as-sa'adah al-qalbi al-haqqah, kebahagiaan hati yang sebenar-benarnya. Qala Syekh wa Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu ta'ala. Jadi ada ini Muhyiddin Ibn Arabi, disebut digelar Asy-Syekhul Akbar karena di dalam Islam ada dua Ibnu Arabi. Ibnul Arabi kalau disebut satu Ibnul Arabi ahli tafsir. Kalau Ibnu Arabi sebenarnya sama Ibnul Arabi, hanya beda menyebut supaya membedakan Ibnu Arabi ahli tafsir dan Ibnu Arabi ahli tasawuf.
Kalau Ibnu Arabi Al-Hatimi itu digelar dengan Muhyiddin Asy-Syekhul Akbar. Muhyiddin itu Muhyiddin juga gelar. Artinya yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama. Muhyiddin. Tapi beda kalau kita baca salah baca Muhyiddin, beda itu. Kalau Muhyiddin penghapus agama. Itu sedikit saja. Muhyiddin dengan Muhyiddin. Nah, jika ada orang namanya Muhyiddin menghapus agama. Mimhat itu dalam bahasa Arab. Mimhat itu orang Bugis Paledah. Itu penghapus itu. Mimhat namanya. Kalau kita menulis stip itu mimhat namanya. Alat menghapus namanya mimhat. Jadi orang yang menghapus muhi maha yamhu muhi. Yamhullahu ma yasha dalam Quran. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus yang diinginkan. Wa yusbit dan Allah menetapkan yang diinginkan. Jadi muhyiddin artinya penghapus agama. Kalau muhyiddin penghidup. Sedikit saja bedanya. Itu bahasa Arab. Jadi ini Ibnu Arabi digelar Asy-Syekhul Akbar dan Muhyiddin. Dia katakan, inna tariqal wusul ila ilmil qaumi al-iman wat taqwa. Sesungguhnya jalan untuk sampai kepada ilmunya orang al-qaum, orang-orang sufi. Jadi di dalam istilah kalau dikatakan al-qaum berarti kaum kelompok sufi. Juga biasa dikatakan ahlullah. Ahlullah keluarganya Allah. Juga biasa banyak namanya. Jadi untuk sampai kepada ilmunya orang-orang sufi yaitu mesti ada al-iman wa taqwa. Harus ada iman dan takwa. Alasannya dalilnya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Saya dulu pernah menjelaskan makna la yahtasib. La yahtasib kalau diartikan sebahasa tidak bisa dihitung. Kenapa yang sesuatu yang tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Itu namanya. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Tidak dihitung. Tak bisa diperhitungkan. Kalau gaji pegawai karyawan, gajinya itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Berapa gajinya? Sudah terbiasa terima sekian setiap bulan. Berarti sudah tahu bahwa bulan berikut saya terima sekian. Tapi dia tidak bisa memperhitungkan beberapa bonus yang akan diterima kalau ada. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Yang tidak diduga-duga kok terus ada yang lain selain daripada gaji pokoknya. Itu la yahtasib, tidak bisa dihitung. Atau min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga. Dari mana asalnya, dari siapa, tidak ditahu. Tidak ditahu siapa yang kalau ada memang sudah setiap bulan dia memang ada orang yang memberikan sudah diketahui namanya itu. Tapi min haitsu tidak diketahui dari mana dan siapa itu. Atau tidak mampu menghitungnya karena banyak. Itu min haitsu namanya, tapi syaratnya takut. Berarti kalau begitu tidak banyak syaratnya. Takut saja. Tapi tentunya dimaksud takut tidak sembarang karena kita banyak mengaku takut hanya pengakuan saja. Tapi takut yang sebenar-benarnya. Apa sebenarnya takut itu? Melakukan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa namanya. Takwa. Sehingga akan diberikan dua buah. Pertama, ketika menemukan suatu kesulitan, tidak ada jalan keluar umpamanya, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar.
Kalau kita berada dalam satu tempat terkunci semua, kita ada di dalam satu ruangan, kita tidak tahu dia jalan keluar di mana. Ini ibaratkan seorang dalam menemui kesulitan, susah mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau orang bertakwa, Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan rezeki yang tidak terduga. Lalu dijelaskan Ibnu Arabi, ar-rizqu nau'ani. Rezeki itu dua macam. Ruhaniyun wa jasmaniyun. Ada rezeki rohani, ada rezeki jasmani. Hanya kebanyakan kita kalau bicara rezeki duit, itu kan begitu. Kita itu rata-rata begitu. Bicara rezeki duit. Nah itu. Rezeki uang, rezeki harta. Kalau tidak, di sini ada ruhaniyun wa jasmaniyun. Ada rezeki bersifat rohani, ada rezeki bersifat jasmani. Sehat itu rezeki. Sehat rezeki. Coba bayangkan kalau orang banyak kaya raya tapi sakit-sakitan. Jadi mungkin sebanding kekayaannya dengan penyakitnya. Ada orang ada teman dulu kita, saya tidak perlu sebutkan namanya, orang kaya, punya hotel, tapi dilarang oleh dokter naik pesawat. Dia tidak pernah merasakan enaknya pesawat, karena dilarang, bahaya kalau dia naik pesawat, karena jantungan. Banyak orang kaya tapi dilarang makan gula, dilarang makan gorengan. Banyak orang dilarang makan gorengan, padahal itu kan enak, padahal banyak uangnya. Jadi Ini ada rohani, ada jasmani. Ketika iman kita kuat, itu berarti rezeki rohani. Selalu berzikir, ingat kepada Allah, itu rohani, rezeki rohani. Ada orang banyak kaya, banyak rumahnya, banyak hartanya, tapi di dalam rumahnya berperang terus. Suami istri berperang, anak-anak berkelahi terus, narkoba. Apa artinya? Jadi ada dua macam, rezeki rohani, rezeki jasmani. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yu'allimukum ma lam takunu ta'lamunahu bil wasaiti minal ulumil ilahiyah. Jadi dalil yang diangkat lagi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dia kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Jadi untuk mendapatkan ilmu juga ada dua macam. Ada ilmu didapat melalui dengan guru bentuk manusia. Ada ilmu didapat bukan lewat manusia, tapi gurunya ialah Allah. Syaratnya untuk Allah menjadi gurumu, katanya di sini ayat, tak bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dia katakan, artinya ayat ini yu'allimukum, Allah akan mengajari kamu malam takunu ta'lamun, yang belum pernah kamu pelajari, yang belum pernah kamu tahu. Karena ilmu kita itu terbatas. Ilmu guru kita terbatas. Ilmu profesor terbatas. Profesor itu ilmunya kan hanya dari keahliannya profesor dalam satu bidang ilmu. Itu tidak ada profesor dari semua ilmu, hanya satu saja. Ilmu bidang tafsir, ilmu bidang fikih, itu tidak ada orang semuanya guru besar dalam 10 mata ilmu. Tidak. Jadi hanya satu saja orang profesor dalam satu bidang ilmu. Jadi di sini katanya Allah akan mengajari kamu dengan ilmu yang belum pernah kamu tahu dan belum pernah kamu pelajari, lewat perantara minal ulumil ilahiyah, dari ilmu Allah ketuhanan.
Jadi ada khusus ilmu yang diberikan oleh Allah, tidak didapati lewat sekolah pelajaran. Itulah disebut ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Jadi ada ilmu kasbi, ada ilmu ladunni. Ada ilmu yang didapat melalui usaha, sekolah, belajar, mengadakan penelitian, pengamatan. Yang didapat adalah ilmu kasbi namanya, karena melalui usaha. Tapi ada ilmu ladunni, wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu kata Allah. Kami berikan, mengajarkan dengan ilmu dari sisi kami. Maka dikatakan ilmu ladunni, dari sisi Allah langsung. Apa syaratnya? Takut, itu saja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi itu syaratnya, satu saja syaratnya. Tapi apakah kita betul-betul bertakwa kepada Allah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita akan mengaku semua takut ini, ya. Takut. Tapi apakah kita sudah mendapatkan ilmu ladunni? Ilmu kasbi saja baru kecil-kecil yang kita dapat. Ilmu yang kita kecil-kecil saja. Kenapa? Karena ilmunya Tuhan sangat-sangat luas. Lau kanatil bahru midada, seandainya air laut dijadikan tinta, semua tangkai-tangkai pohon dijadikan kalam, alat tulis, la nafidal bahru qabla an tanfadaka. Sudah kering lautan, tambah lagi 7 lautan semisal laut di dunia ini. Sab'atu abhur, tambah lagi 7 lautan menjadi 8 laut. Jadikan semua tinta untuk menulis ilmunya Allah. La nafidatil baru, sudah kering lautan, belum selesai ditulis ilmunya Allah. Begitu luasnya, sehingga Allah memberikan ilmunya kepada para wali-walinya itu beda-beda tingkatannya, tidak sama, beda-beda semuanya. Kekeramatan beda-beda, beda-beda. ومن كلام الشيء يدي يتبين أن الإنسان لا يمكن له أن يسير الله تعالى إلا بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة وقلب يرعى حدود الله وأعمال مقيدة بشريعة الله وأخلاق عالية مقتبسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يترفع عن الشهوات الدنيئة والرؤونات النفسية لا بد إلا أن ينحرف في سيره أو ينقطع في منتصف الطريق فيضل ويشقى. Dari ucapannya tadi Muhyiddin itu jelas bahwa seorang manusia tidak mungkin melakukan perjalanan menuju Allah kecuali disertai dengan iman yang benar, wa aqidatin sabita, aqidah yang betul, aqidah yang kuat, wa qalbi yar'ahu Allah, dan hati yang senantiasa memperhatikan aturan-aturan Allah, wa amali muqayyada bi syariatillah, amal yang berkait dengan syariat Allah. Semua amal harus sesuai dengan syariatnya Allah. Wa akhlaqin aliyah, akhlak yang tinggi, muktabasatan min Rasulullah, dicontohi dari Rasulullah SAW. Faman lam yataraffa anis syahwat, siapa yang tidak mengangkat dirinya dari syahwat yang hina, warunatin nafsiyah, dan kekotoran jiwa, la budda illa yang harifa bisa, pasti dia melenceng, menyimpang dari perjalanan, pasti salah jalan, pasti salah jalan. Oh, yang kata bimuntus, atau terhenti di tengah perjalanan. Kalau sudah berjalan, terhentilah perjalanan. Kalau tidak, itu tadi tidak melalui iman yang benar, akidah yang betul, selalu memperhatikan aturan-aturan Allah, amalnya harus berdasarkan syariah, akhlaknya yang tinggi, mencontohi akhlaknya Nabi. Siapa yang tidak, maka pasti akan salah jalan atau berhenti di tengah jalan, maka hasilnya fayadillu, maka dia tersesat, wa yashqa, dan menjadi orang celaka.
Jadi tidak gampang untuk mencapai perjalanan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fi arina sabra wa thabbit aqdamana wa sirral qawmil kafirin. Allahumma asrif anna as-su'a shittaka wa shitta innaka la masya'u qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ibadatika. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi-ulumihi fid dharain amin. Wa laqad uniya rijalut tasawwufi bi rasmi ma'alim hadha at-tariq wa tawdih manazilihi wa maqamatihi. Qala Abu Bakr al-Kattani wa Abu Hasan ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, sa'alna Aba Sa'id Al-Harraz faqulna akhbirna an awail at-tariq ila Allah ta'ala wa qala at-taubah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam ini gilirannya Guruta Profesor Dr. Ruslan. Tapi karena beliau mungkin sibuk, karena ada tadi pagi acara syukurannya atas penganugerahan guru besarnya, dirangkaikan dengan pelepasan anaknya yang akan berangkat belajar ke Mesir. Meskipun tadi ada undangannya, saya tidak sempat hadir karena acara saya juga tidak bisa tinggalkan. Mungkin itu penyebabnya sehingga tidak sempat datang pada malam hari ini. Karena beliau sudah mencapai profesor, sehingga kita punya tenaga pengajian sudah banyak profesor. Profesor itu adalah fungsional, nama jabatan fungsional, bukan derajat akademik, bukan gelar akademik. Jadi kepangkatan. Karena kalau strata akademi yang puncaknya doktor, selesai S3 doktor, tidak ada di atasnya, tidak ada S4, hanya sampai S3 saja, itu puncaknya strata akademi. Kalau profesor itu adalah kepangkatan fungsional, dan itu kalau profesor, kalau orang sudah pensiun tidak boleh lagi sebenarnya disebut profesor.
Jadi sama dengan tentara itu, kalau sudah purna bakti tidak lagi hanya mantan, hanya tidak baik kalau dikatakan mantan profesor. Sebenarnya kalau sudah pensiun tidak boleh lagi disebut, karena itu fungsional. Kalau di negara-negara Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia, itu nanti orang bisa disebut ustaz kalau profesor. Jadi di sana ustaz sedikit, beda dengan Indonesia. Indonesia banyak sekali ustaz. Kalau sudah ceramah satu kali sudah ustaz. Meskipun masih mahasiswa sudah. Kalau di Mesir tidak boleh. Kalau saya disebut ustaz berarti sudah profesor itu. Jadi ada pengukuhan namanya kalau al-ustaziyah, darajah al-ustaziyah. Pengukuhan sebagai ustaz. Itu berarti sudah profesor. Itu bedanya. Kita di sini banyak sekali ustaz. Kalau di sana sedikit. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Yang lalu ada kaifa al-wusul ila Allah, cara untuk sampai perjalanan kepada Allah. Yang lalu kita sudah ada menjelaskan sebagian, lalu kita lanjutkan. Walaqad uniya rijalut tasawwufi birasmi ma'alimi hadzal tariqi wa tawdihi manazilihi wa maqamatihi. Tokoh-tokoh sufi tasawuf sudah menggambarkan jalan yang akan ditempuh untuk sampai kepada Allah. Wa tawdihi manazilihi wa maqamati, dan ia sudah menjelaskan tempat-tempat persinggahannya dan maqam-maqamnya. Wa wasaili sayr bihi, dan sarana-sarana untuk menempuh perjalanan itu. Jadi yang lalu ada tariqul wusul, cara jalan untuk sampai kepada ujung perjalanan, akhir perjalanan. Di mana akhir perjalanan? Kalau sampai kepada namanya ma'rifatullah, al-wusul. Nah, orang-orang sufi itu sudah menggambarkan cara-cara rute. Kalau rute perjalanan, yaitu manazilhi wa maqamatihi. Manazil, maqamat, maqam itu biasa diartikan satu. Manazil itu bentuk jamak dari manzil, tempat-tempat persinggahan. Rumah disebut manzil. Rumah itu karena tempat berhenti, tempat persinggahan. Manzil namanya. Bentuk jamaknya manazil, tempat-tempat. Dalam ilmu tasawuf disebut tempat-tempat persinggahan yang akan dilewati. Maqam juga sama, maqamat. Kelas yang akan dilewati. Nah, orang sufi itu katanya sudah menjelaskan semua itu. Wa wasail sirfi juga sudah menjelaskan sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Qala Abu Bakr Al-Qattani wa Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala. Abu Bakar Al-Qattani bersama Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala, dia menjelaskan, Sa'alna Aba Sa'id Al-Harraz, pernah kami tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz. Ini seorang sufi. Dia Abu Bakar Al-Qattani dak Hasan, dia pernah tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz, faqulna, apa isi pertanyaan kami? Akhbirna an awailit tariq ila Allah Ta'ala. Sampaikan, beritakan kepada kami apa jalan pertama yang bisa ditempuh untuk menuju kepada Allah. Apa yang paling pertama mesti dilakukan dalam perjalanan?
Maka Abu Harraz menjawab, yang pertama at-taubah. Harus pertama yang mau menuju kepada Allah, harus pertama yang harus dilakukan ialah taubat. Lalu wa dzakara syara'itaha. Lalu yang menyebutkan syarat-syaratnya taubat itu. Jadi pertama taubat, lalu Abu Harraz menjelaskan tentang apa syarat-syaratnya. Tentunya panjang ini syarat-syaratnya taubat. Summa yunqilu min maqamit taubati ila maqamil khauf. Kemudian seterusnya setelah dia mantap sudah bertaubat, kemudian pindah ke kelas berikutnya, manzilah berikutnya atau maqam berikutnya. Apa itu tahapannya? Sesudah taubat maka namanya maqam al-khauf. Al-khauf yaitu takut, merasakan takut kepada Allah. Kemudian min maqamil khauf ila maqamir raja. Lalu berpindah dari maqam al-khauf ke maqam ar-raja. Jadi ini diistilahkan dalam tasawuf, yaitu kedua hal ini, al-khauf dan ar-raja, ibaratkan burung punya dua sayap. Untuk mengarungi kehidupan dunia ini, maka seorang manusia utamanya akan melakukan perjalanan spiritual, diibaratkan itu al-khauf dan ar-raja adalah sayap, dua sayap yang harus ada padanya. Harus kedua-duanya seimbang. Tidak boleh khaufnya lebih besar daripada rajanya. Juga sebaliknya tidak boleh raja lebih besar daripada khaufnya. Khauf itu selalu merasakan takut kepada Allah. Jadi beda dengan takwa. Takwa beda dengan takut, juga artinya dalam bahasa kita berbeda. Khauf itu selalu merasakan kekhawatiran, jangan-jangan ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah atau kurang, itu selalu ada itu. Selalu mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan amal yang dilakukannya belum sempurna atau tidak diterima atau kurang, itu harus selalu ada itu. Sehingga dengan adanya itu maka berusaha selalu memperbaiki. Itu namanya al-khauf. Kemudian ada ar-raja. Ar-raja itu adalah ada rasa, yaitu sifat pengharapan. Selalu mengharapkan rahmat, bantuan, anugerah dari Allah. Nah, ini harus seimbang. Karena kalau khaufnya seseorang itu mendominasi yang keras, itu bisa-bisa dia putus asa. Putus asa, umpamanya orang terlalu banyak dosanya, sudah besar berat, sudah banyak sekali dosanya, temannya dosa besar, sehingga dia karena takutnya kepada Allah, dia merasa putus asa. Bila tidak mungkin ya Allah ini memberi rahmat kepada aku, terlalu besar. Dia takut kepada Allah sehingga putus asa. Putus asa ini bahasa orang bunuh diri. Karena takutnya, mungkin karena putus asa kepada rahmatnya Allah, sehingga dia bunuh diri. Nah, itu harus diseimbangi dengan ar-raja. Ar-raja itu harapan-harapan, karena Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi kita tidak boleh, meskipun banyak dosa kita, harus selalu ada rasa pengharapan dari rahmatnya Allah. Tetapi tidak boleh juga raja ini mendominasi sehingga orangnya itu macam-macam. Bila tidak usahlah, karena ada tunggu saja rahmatnya Allah, biar tidak melakukan bermalas-malasan melakukan ibadah. Yang penting mengharapkan rahmatnya Allah. Itu tidak boleh juga begitu. Karena rahmat Allah tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Melakukan terlanjur melakukan dosa, ingat rahmatnya Allah. Tetapi rahmatnya Allah tidak mungkin kalau tidak kita melakukan perintahnya. Jadi itu namanya sayap
dua sayap dan dipakai orang mukmin untuk melakukan perjalanan. Ibaratkan burung dipakai untuk terbang. Nah, kalau sudah itu berpindah lagi wa min maqamir raja ila maqamis salihin. Dari maqam ar-raja menuju kepada maqam as-salihin, maqam orang-orang saleh. Artinya kalau sudah ada ini, sudah taubat, sudah khauf, sudah raja, berarti sudah diharapkan menduduki kedudukan as-salihin, orang-orang saleh. Lalu min maqamis salihin ila maqami al-muridin. Dari makam as-salih baru menuju kepada makam al-muridin. Jadi coba bayangkan di tasawuf itu nanti setelah melewati beberapa tahapan-tahapan baru menjadi murid. Kalau kita di pendidikan, murid adalah paling di bawah. Murid, pelajar, siswa, mahasiswa. Nah, itu. Di tasawuf tidak. Murid itu nanti menjadi murid setelah melewati orang saleh, maqam as-salihin. Baru murid nama. Murid artinya itu bahasa Arab, murid orang yang berkehendak mendapatkan ridha Allah. Murid nama. Lalu min maqami muridin ila maqami muti'in. Dari makam murid menuju kepada makam al-muti'in. Al-muti'in artinya orang-orang yang taat. Wa min maqam muti'in ila maqam muhibbin. Dan dari makam al-muti'in kepada makam al-muhibbin, para pencinta. Jadi murid, muti'in, kemudian baru mencapai sampai kepada kelas al-muhibbin. Wa min maqamil muhibbina ila maqamil mushtaqin. Dari maqam al-muhibbin, pencinta, menuju kepada kelas maqam al-mushtaqin. Yang itu mustaqin, orang-orang yang rindu kepada Allah. Nal mustaqin. Wa min maqamil mustaqin ila maqamil awliya. Kalau sudah melewati maqam al-mustaqim, baru menuju kepada maqam al-awliya, menjadi wali. Wa min maqamil awliya ila maqamil muqarrabin. Dan dari maqam al-awliya menuju kepada maqam al-muqarrabin. Itu dalam surah Al-Waqiah, al-muqarrabin. Nah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tingkatan yang tertinggi, sudah dekat dengan Allah. Jadi dari banyak tahapan-tahapannya, banyak manzil-manzil atau maqam-maqam. Kira-kira kita berada di mana? Kira-kira kita berada di mana? Kita belum bisa menentukan ke kelas kita ini. Apalagi ada al-muhibbin, al-mushtaqin. Al-mushtaqin dari mustaqi kepada maqam al-awliya, kemudian al-muqarrabin. Wa dzakaru li kulli maqamin asyru syara'itah. Jadi penjelasannya ini Abul Al-Harraz ini tentunya sangat-sangat panjang. Karena dari sekian tadi disebutkan itu, setiap kelas, setiap makam disebutkan lagi 10 syaratnya. Jadi berapa itu perlu dilewati 10 syaratnya. Tapi di sini tidak disebutkan apa syarat setiap idza anaha wa ahkamaha wa halatil quluba hadhil mahallah admanatin nadra bin ni'mah. Jika seseorang itu sudah merasakan semua, melewati kelas-kelas itu, dan dia mampu memapankan, memperbaiki. Artinya bukan hanya sekedar melewati, tapi dia menjadi mapan di situ. Maka hatinya akan menempati tempat-tempat ini di mana dia pandangannya selalu terus menerus pada nikmat Allah.
yang terus menerus pandangannya kepada nikmat Allah, famfaratin nufusu bidzikri, maka dia jiwanya itu selalu tidak pernah berpisah dengan berzikir. Wajalatil arwah fi malakuti izzihi bi khalisil ilmi bihi, dan rohnya yaitu berlalang buana, jalat berkeliling di dalam malakut ke perkasaannya Allah dengan ilmu yang ikhlas. Waridatan ala hiyadil ma'rifah, dia mendatangi ibaratkan kolam ma'rifah. Ilaihi sadirah, di sanalah ia menuju. Walibahi qaria, dan diibaratkan dia sudah mengetuk pintunya Allah. Wa ilaihi fi mahabbatihi nadirah, hanya memandang kepada cintanya Allah. Jadi ini apa, sangat-sangat mendalam. Sehingga orang yang demikian, wa nuwirat qulubuhum likai yanduru ila mulki adni bima yanzilun. Mereka sudah diberikan cahaya hatinya agar mereka memandang kepada surga Aden yang akan ditempatinya. Fatahu bima ya'budun, sehingga mereka yaitu sudah namanya fana terhadap yang disembahnya. Wa ta'azzazu man bihi yaktafun, hallau falam yad'anu wastawtanu bima hallahu falam yarhalu, wa humul awliya wa humul amilu wa humul asfiya wa humul muqarrabun. Mereka itulah para wali, mereka itu dikata al-amilun. Wa humul asfiya, mereka juga disebut al-asfiya, orang-orang pilihan, orang-orang yang suci. Wa humul muqarrabun, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Aina yazhabuna am maqami qurbihum, kemana saja dia pergi merasa dekat dengan Allah, selalu merasakan aman. Wa azzu fi urfihim biha sakinun, di tempat mereka tinggal merasa mulia. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Fa mithli hadza falyamil amilun, maka seperti inilah semestinya seorang beramal untuk melakukan. Ini berat untuk melakukan perjalanan sampai tiba di ujung perjalanan. Walikai yaqta'al mar'u aqabatit tariqi wa yajtaza maqamatihi la budda lahu min mujahadati nafsiyatin wa muwasalati zikri. Dalam perjalanan itu banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Nah, untuk agar manusia mampu menghilangkan, memutus akabatit tarik, rintangan-rintangan perjalanan, dan melewati maqam-maqam, melewati tadi persinggahan-persinggahan, maka labud dalam mujahadatin nafsiyah, harus dia mempunyai mujahadah nafsiyah. Mujahadah yaitu jihad, usaha keras untuk menundukkan nafsunya. Jadi harus, untuk melewati itu harus tundukkan dulu, berjihad dulu melawan nafsu. Dan wa muwasalatil zikri, dan harus terus menerus berzikir. Wal muraqabah wal muhasabah wal khalawat, dan juga muraqabah. Jadi pertama dulu mujahadah nafs, yang kedua zikir, yang ketiga muraqabah. Saya sering sekali saya menjelaskan ini muraqabah. Muraqabah ialah ketika kita selalu merasa diri dipantau terus, diintai terus oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Di mana saja kita berada, siang atau malam,
sendirian atau banyak, ramai, itu selalu merasa kita dipantau, diawasi oleh Allah. Kemudian wal muhasabah. Muhasabah introspeksi diri, memperhitungkan diri, menghitung-hitung hari ini berapa kebaikan kita lakukan, berapa dosa kita lakukan, itu namanya muhasabah. Muhasabah untung rugi diperhitungkan, berapa keuntungannya, berapa kerugian. Muhasabah berhitung. Wal khalawat, dan melakukan khalwa. Khalwa itu yaitu hampir sama i'tikaf. Kalau i'tikaf itu mesti dilakukan harus di masjid. Itu syaratnya. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Di i'tikaf di masjid, khalwat boleh di rumah. Boleh juga di masjid. Kalau khalwa, khalwa artinya menyendiri. Tapi sempurnanya khalwa itu kalau waktu sunyi-sunyi, malam tidak ada suara-suara, kemudian di situ berkhalwat, bermunajah sendirian, itu khalwa namanya. Khalwa. Jadi boleh di masjid, boleh di mana saja khalwa itu. Itu bedanya dari i'tikaf. Jadi syaratnya itu untuk mengkanter, untuk memutus daripada rintangan-rintangan yang akan dilewati. Dan melewati makam-makam itu tadi harus pertama mujahadah nafsiyah, muwasalah az-zikr, muraqabah, muhasabah, kemudian khalawat. Nah, fal wusul ila Allah Ta'ala la yunal bit tashahhi wat tamanni, bal la budda min imani wa taqwa wa sidqin fil qasdi wa ikhlasin fil ghayah. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa didapati dengan hanya mau ke tasyahhi, dengan ingin dan angan-angan. Kalau kita ditanyakan mau sampai kepada Allah, pasti kita semuanya mau, ingin, mau, ingin. Tapi sini katakan la yunal bit tasyahhi, tidak bisa didapati hanya karena ingin, karena hanya mau. Tidak bisa, atau karena angan-angan, tamanni namanya. Jadi disebut tamanni beda dengan cita-cita. Cita-cita namanya al-amal, amal, alif bukan ain. Kalau amal itu amal, ain. Amalun itu cita-cita. Lain cita-cita, lain tamanni. Kalau cita-cita ada ingin dicapai dengan menempuh jalannya. Mau menjadi sarjana harus sekolah, mau jadi kaya harus kerja, berdagang. Itu, jadi itu namanya cita-cita. Kalau tamanni lain, tamanni hanya bercita-cita saja, tapi tidak menempuh jalannya. Itu namanya tamanni. Kita mau sampai kepada Allah, tapi hanya mengatakan mau, tapi tidak berzikir, tidak taubat, tidak muraqabah, tidak muhasabah. Itu namanya tamanni namanya. Tamanni itu tidak bisa didapati sesuatu kalau angan-angan namanya, angan-angan. Orang Bugis mengatakan malampena wana awah. Malampena wana awah. Tidak ada tindakan. Nah, jadi tidak bisa didapati dengan hanya keinginan mau saja dan angan-angan. Bal la budda bil imani wa taqwa. Tapi harus mesti ada iman dan takwa. Itu pertama. Mau sampai iman, takwa. Wa sidqin fil qasdi, niat yang benar. Niat yang benar, tujuan yang benar. Wa ikhlasi fil ghaya, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Wa inda dzalika yukrimullahu salikin ilaihi bil ma'ruf. Pada saat itu Allah akan memberikan kemuliaan kepada seorang penempuh jalan dengan ma'rifah al-kamilah.
Allah akan memberikan ma'rifah yang sempurna, was-sa'adatul abadi al-qalbi al-haqqah, dan kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Itu yang disebut apa? Allah memberikan yukrimullah. Itu yang biasa disebut karamah. Yang disebut karamah pemuliaan Allah kepada seorang hambanya dalam bentuk ma'rifah. Jadi untuk mencapai ma'rifah tidak gampang. Tidak gampang. Gampang diucapkan, tapi mencapainya itu tidak gampang. Seperti tadi dikatakan banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati karena akan mendapatkan ma'rifah sempurna dan as-sa'adah al-qalbi al-haqqah, kebahagiaan hati yang sebenar-benarnya. Qala Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu taala. Jadi ada ini Muhyiddin Ibn Arabi disebut digelar Asy-Syekhul Akbar karena di dalam Islam ada dua Ibnu Arabi. Ibnul Arabi kalau disebut satu Ibnul Arabi ahli tafsir. Kalau Ibnu Arabi sebenarnya sama Ibnul Arabi, hanya beda menyebut supaya membedakan Ibnu Arabi ahli tafsir dan Ibnu Arabi ahli tasawuf. Kalau Ibnu Arabi Al-Hatimi itu digelar dengan Muhyiddin Asy-Syekhul Akbar. Muhyiddin itu Muhyiddin juga gelar, artinya yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama, Muhyiddin. Tapi beda kalau kita baca salah baca Muhyiddin, beda itu. Kalau Muhyiddin penghapus agama, itu sedikit saja. Muhyiddin dengan Muhyiddin. Jika ada orang namanya Muhyiddin, menghapus agama. Mimhat itu dalam bahasa Arab. Mimhat itu orang Mui Faledah. Itu penghapus itu. Mimhat namanya. Kalau kita menulis stip itu mimhat namanya. Alat menghapus namanya mimhat. Jadi orang yang menghapus muhi, maha yamhu muhi. Yamhullahu ma yasha' dalam Quran. Yamhullahu ma yasha'. Allah menghapus yang diinginkan, wa yusbit, dan Allah menetapkan yang diinginkan. Jadi Muhyiddin artinya penghapus agama. Kalau Muhyiddin penghidup. Sedikit saja bedanya. Itu bahasa Arab. Jadi ini Ibnu Arabi digelar Asy-Syekhul Akbar dan Muhyiddin. Dia katakan, inna tariqal wusul ila ilmil qaumi al-iman wat taqwa. Sesungguhnya jalan untuk sampai kepada ilmunya orang al-qaum, orang-orang sufi. Jadi di dalam istilah kalau dikatakan al-qaum berarti kaum kelompok sufi. Juga biasa dikatakan ahlullah. Ahlullah keluarganya Allah. Juga biasa banyak namanya. Jadi untuk sampai kepada ilmunya orang-orang sufi, yaitu mesti ada al-iman wa taqwa. Harus ada iman dan takwa. Alasannya, dalilnya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Saya dulu pernah menjelaskan makna la yahtasib. La yahtasib kalau diartikan sebahasa tidak bisa dihitung. Kenapa? Yang sesuatu yang tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Itu namanya. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga, tidak dihitung, tidak bisa diperhitungkan. Kalau gaji pegawai karyawan, gajinya itu bisa dihitung, bisa dihitung. Berapa gajinya? Sudah terbiasa terima sekian setiap bulan, berarti sudah tahu bahwa bulan berikut saya terima sekian.
Tapi dia tidak bisa memperhitungkan beberapa bonus yang akan diterima kalau ada. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Yang tidak diduga-duga kok terus ada yang lain selain daripada gaji pokoknya. Itu la yahtasib, tidak bisa dihitung. Atau min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga. Dari mana asalnya, dari siapa, tidak ditahu. Tidak ditahu siapa ya. Kalau ada memang sudah setiap bulan, setiap dia memang ada orang yang memberikan, sudah diketahui namanya itu. Tapi min haitsu tidak diketahui dari mana dan siapa, itu. Atau tidak mampu menghitungnya karena banyak. Itu min haitsu namanya. Tapi syaratnya takut. Berarti kalau begitu tidak banyak syaratnya. Takut saja. Tapi tentunya dimaksud takut tidak sembarang, karena kita banyak mengaku takut hanya pengakuan saja. Tapi takut yang sebenar-benarnya. Apa sebenarnya takut itu? Melakukan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa namanya. Takwa. Sehingga akan diberikan dua buah. Pertama, ketika menemukan suatu kesulitan, tidak ada jalan keluar umpamanya, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Kalau kita berada dalam satu tempat terkunci semua, kita ada dalam satu ruangan, kita tidak tahu dia jalan keluar di mana. Ini ibaratkan seorang dalam menemui kesulitan, susah mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau orang bertakwa, Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan rezeki yang tidak terduga. Lalu dijelaskan Ibnu Arabi, ar-rizqu nau'ani. Rezeki itu dua macam. Ruhaniyun wa jasmaniyun. Ada rezeki rohani, ada rezeki jasmani. Hanya kebanyakan kita kalau bicara rezeki duit, itu kan begitu. Kita itu rata-rata begitu. Bicara rezeki duit, itu. Rezeki uang, rezeki harta. Kalau tidak, di sini ada rohani wa jasmani. Ada rezeki bersifat rohani, ada rezeki bersifat jasmani. Sehat itu rezeki. Sehat rezeki. Coba bayangkan kalau orang banyak kaya raya tapi sakit-sakitan. Jadi mungkin sebanding kekayaannya dengan penyakitnya. Ada orang ada teman dulu kita, saya tidak perlu sebutkan namanya, orang kaya, punya hotel, tapi dilarang oleh dokter naik pesawat. Dia tidak pernah merasakan enaknya pesawat, karena dilarang, bahaya kalau dia naik pesawat, karena jantungan. Banyak orang kaya tapi dilarang makan gula, dilarang makan gorengan. Banyak orang dilarang makan gorengan, padahal itu kan enak, padahal banyak uangnya. Jadi Jadi ada rohani, ada jasmani. Ketika iman kita kuat, itu berarti rezeki rohani. Selalu berzikir, ingat kepada Allah, itu rohani, rezeki rohani. Ada orang banyak kaya, banyak rumahnya, banyak hartanya, tapi di dalam rumahnya berperang terus. Suami istri berperang, anak-anak berkelahi terus, narkoba. Apa artinya? Jadi ada dua macam, rezeki rohani, rezeki jasmani. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yu'allimukum ma lam takunu ta'lamunahu bil wasaiti minal ulumil ilahiyah. Jadi dalil yang diangkat lagi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dia kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Jadi untuk mendapatkan ilmu juga ada dua macam. Ada ilmu didapat melalui dengan guru.
guru bentuk manusia. Ada ilmu didapat bukan lewat manusia, tapi gurunya ialah Allah. Syaratnya untuk Allah menjadi gurumu, katanya di sini ayat, tak bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dia katakan, artinya ayat ini yu'allimukum, Allah akan mengajari kamu ma lam takunu ta'lamun, yang tidak pernah, yang belum pernah kamu pelajari, yang belum pernah kamu tahu. Karena ilmu kita itu terbatas. Ilmu guru kita terbatas. Ilmu profesor terbatas. Profesor itu ilmunya kan hanya dari keahliannya. Keahliannya profesor dalam satu bidang ilmu itu. Tidak ada profesor dari semua ilmu, hanya satu saja. Hanya satu saja. Ilmu bidang tafsir, ilmu bidang fikih, itu tidak ada orang semuanya guru besar dalam 10 mata ilmu. Tidak. Jadi hanya satu saja orang profesor dalam satu bidang ilmu. Jadi di sini katanya Allah akan mengajari kamu dengan ilmu yang belum pernah kamu tahu dan belum pernah kamu pelajari lewat perantara minal ulumil ilahiyah, dari ilmu Allah, ketuhanan. Jadi ada khusus ilmu yang diberikan oleh Allah, tidak didapati lewat sekolah pelajaran. Itu yang disebut ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Jadi ada ilmu kasbi, ada ilmu ladunni. Ada ilmu yang didapat melalui usaha, sekolah, belajar, mengadakan penelitian, pengamatan. Yang didapat adalah ilmu kasbi namanya, karena melalui usaha. Tapi ada ilmu ladunni, wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu kata Allah. Kami berikan, mengajarkan dengan ilmu dari sisi kami. Maka dikatakan ilmu ladunni, dari sisi Allah langsung. Apa syaratnya? Takut kan? Itu saja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi itu syaratnya, satu saja syaratnya. Tapi apakah kita betul-betul bertakwa kepada Allah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita akan mengaku semua takut ini ya. Takut. Tapi apakah kita sudah mendapatkan ilmu ladunni? Ilmu kasbi saja baru kecil-kecil yang kita dapat. Ilmu yang kita ada kecil-kecil saja. Kenapa? Karena ilmunya Tuhan sangat-sangat luas. Law kanatil bahru midada, seandainya air laut dijadikan tinta, semua tangkai-tangkai pohon dijadikan kalam, alat tulis, la nafidal bahru qabla an tanfadaka. Sudah kering lautan, tambah lagi 7 lautan semisal laut di dunia ini. Sab'atu abhur, tambah lagi 7 lautan menjadi 8 laut. Jadikan semua tinta untuk menulis ilmunya Allah. La nafidatil baru, sudah kering lautan, belum selesai ditulis ilmunya Allah. Begitu luasnya, sehingga Allah memberikan ilmunya kepada para wali-walinya itu beda-beda tingkatannya, beda, tidak sama, beda-beda semuanya. Kekeramatan beda-beda, beda-beda. ومن كلام الشيخ محي الدين يتبين أن الإنسان لا يمكن له أن يسير الله تعالى إلا بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة وقلب يرعى حدود الله وأعمال مقيدة بشريعة الله وأخلاق عالية مقتبسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يترفع عن الشهوات الدنيئة والرؤونات النفسية لا بد إلا أن ينحرف في سيره أو ينقطع في منتصف الطريق فيضل ويشقى. Dari ucapannya tadi Muhyiddin itu jelas bahwa seorang manusia tidak mungkin melakukan perjalanan menuju Allah kecuali disertai dengan iman yang benar.
wa aqidatin sabita, aqidah yang betul, aqidah yang kuat, wa qalbi yar'ahu Allah, dan hati yang senantiasa memperhatikan aturan-aturan Allah, wa amali muqayyada bi syariatillah, amal yang berkait dengan syariat Allah. Semua amal harus sesuai dengan syariatnya Allah. Wa akhlaqin aliyah, akhlak yang tinggi, muktabasatan min Rasulullah, dicontohi dari Rasulullah SAW. Faman lam yataraffa anis syahwat, siapa yang tidak mengangkat dirinya dari syahwat yang hina, warunatin nafsiyah, dan kekotoran jiwa, la budda illa yang harifa bisa, pasti dia melenceng, menyimpang dari perjalanan, pasti salah jalan, pasti salah jalan. Oh, yang kata firman Tuhan, atau terhenti di tengah perjalanan. Kalau sudah berjalan, terhentilah perjalanan. Kalau tidak, itu tadi, tidak melalui iman yang benar, akidah yang betul, selalu memperhatikan aturan-aturan Allah, amalnya harus berdasarkan syariah, akhlaknya yang tinggi, mencontohi akhlaknya Nabi. Siapa yang tidak, maka pasti akan salah jalan atau berhenti di tengah jalan, maka hasilnya fayadillu, maka dia tersesat, wa yashqa, dan menjadi orang celaka. Jadi tidak gampang untuk mencapai perjalanan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakala qala Ibnu Qayyim rahimahullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fi arina sabra wa thabbit qadamana wa qawmil kafirin. Allahumma asrif anna as-su'a shi'taka wa shi'ta innaka la masya'u qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa quwwata illa billahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi-ulumihi fid dharain amin. Wa laqad uniya rijalut tasawwufi bi rasmi ma'alim hadha at-tariq wa tawdih manazilihi wa maqamatihi. Qala Abu Bakr al-Kattani wa Abu Hasan ar-Ramli rahimahullah ta'ala, sa'alna Aba Sa'id al-Harraz فقلنا أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى وقال التوبة. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam ini gilirannya Guruta Profesor Dr. Ruslan. Tapi karena beliau mungkin sibuk,
karena ada tadi pagi acara syukurannya atas penganugerahan guru besarnya, dirangkaikan dengan pelepasan anaknya yang akan berangkat belajar ke Mesir. Meskipun tadi ada undangannya, saya tidak sempat hadir karena acara saya juga tidak bisa tinggalkan. Mungkin itu penyebabnya sehingga tidak sempat datang pada malam hari ini, karena beliau sudah mencapai profesor, sehingga kita punya tenaga pengajian sudah banyak profesor. Profesor itu adalah fungsional, nama jabatan fungsional, bukan derajat akademis, bukan gelar akademis. Jadi kepangkatan. Karena kalau strata akademi yang puncaknya doktor, selesai S3 doktor, tidak ada di atasnya, tidak ada S4, hanya sampai S3 saja, itu puncaknya strata akademi. Kalau profesor itu adalah kepangkatan fungsional, dan itu kalau profesor, kalau orang sudah pensiun tidak boleh lagi sebenarnya disebut profesor. Jadi sama dengan tentara itu, kalau sudah purna bakti tidak lagi, hanya mantan, hanya tidak baik kalau dikatakan mantan profesor. Sebenarnya kalau sudah pensiun tidak boleh lagi disebut, karena itu fungsional. Kalau di negara-negara Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia, itu nanti orang bisa disebut ustaz kalau profesor. Jadi di sana ustaz sedikit, beda dengan Indonesia. Indonesia banyak sekali ustaz. Kalau sudah ceramah satu kali sudah ustaz. Meskipun masih mahasiswa sudah. Kalau di Mesir tidak boleh. Kalau saya disebut ustaz berarti sudah profesor itu. Jadi ada pengukuhan namanya kalau al-ustaziyah, darajah al-ustaziyah. Pengukuhan sebagai ustaz. Itu berarti sudah profesor. Itu bedanya. Kita di sini banyak sekali ustaz. Kalau di sana sedikit. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Yang lalu ada kaifa al-wusul ila Allah, cara untuk sampai perjalanan kepada Allah. Yang lalu kita sudah ada menjelaskan sebagian, lalu kita lanjutkan. Walaqad uniya rijalut tasawwufi bi rasmi ma'alimi hadzal tariqi wa tawdihi manazilihi wa maqamatihi. Tokoh-tokoh sufi tasawuf sudah menggambarkan jalan yang akan ditempuh untuk sampai kepada Allah. Wa tawdihi manazilihi wa maqamatihi, dan ia sudah menjelaskan tempat-tempat persinggahannya dan maqam-maqamnya. Wa wasaili sayr bihi, dan sarana-sarana untuk menempuh perjalanan itu. Jadi yang lalu ada tariqul wusul, cara jalan untuk sampai kepada ujung perjalanan, akhir perjalanan. Di mana akhir perjalanan? Kalau sampai kepada namanya ma'rifatullah, al-wusul. Nah, orang-orang sufi itu sudah menggambarkan cara-cara rute. Kalau rute perjalanan, yaitu manazilhi wa maqamatihi. Manazil, maqamat, maqam itu biasa diartikan satu. Manazil itu bentuk jamak dari manzil, tempat-tempat persinggahan. Rumah disebut manzil. Rumah itu karena tempat berhenti, tempat persinggahan, manzil namanya.
Bentuk jamaknya manazil, tempat-tempat dalam ilmu tasawuf disebut tempat-tempat persinggahan yang akan dilewati. Maqam juga sama, maqamat. Apa kelas-kelas kelas yang akan dilewati. Nah, orang sufi itu katanya sudah menjelaskan semua itu. Wa wasail sirfi juga sudah menjelaskan sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Qala Abu Bakr Al-Qattani wa Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala. Abu Bakar Al-Qattani bersama Abu Hasan Ar-Ramli rahimallahu taala dia menjelaskan, Sa'alna Aba Sa'id Al-Harraz, pernah kami tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz, ini seorang sufi. Dia Abu Bakar Al-Qattani dak Hasan dia pernah tanya kepada Abu Sa'id Al-Harraz, faqulna, apa isi pertanyaan kami? Akhbirna an awailit tariq ila Allah Ta'ala. Sampaikan, beritakan kepada kami apa jalan pertama yang bisa ditempuh untuk menuju kepada Allah. Apa yang paling pertama mesti dilakukan dalam perjalanan? Maka Abu Harraz menjawab, yang pertama at-taubah. Harus pertama yang mau menuju kepada Allah, harus pertama yang harus dilakukan ialah taubat. Lalu wa zakara syara'itaha, lalu yang menyebutkan syarat-syaratnya taubat itu. Jadi pertama taubat, lalu Abu Harraz menjelaskan tentang apa syarat-syaratnya. Tentunya panjang ini syarat-syaratnya taubat. Summa yunqilu min maqamit taubati ila maqamil khauf. Kemudian seterusnya setelah dia mantap sudah bertaubat, kemudian pindah ke kelas berikutnya, manzilah berikutnya atau maqam berikutnya. Apa itu tahapannya? Sesudah taubat maka namanya maqam al-khauf. Al-khauf yaitu takut, merasakan takut kepada Allah. Kemudian min maqamil khauf ila maqamir raja, lalu berpindah dari maqam al-khauf ke maqam ar-raja. Jadi ini diistilahkan dalam tasawuf, yaitu kedua hal ini, al-khauf dan ar-raja, ibaratkan burung punya dua sayap. Untuk mengarungi kehidupan dunia ini, maka seorang manusia utamanya akan melakukan perjalanan spiritual, ibaratkan itu al-khauf dan ar-raja adalah sayap, dua sayap yang harus ada padanya. Harus kedua-duanya seimbang. Tidak boleh khaufnya lebih besar daripada rajanya. Juga sebaliknya tidak boleh raja lebih besar daripada khaufnya. Khauf itu selalu merasakan takut kepada Allah. Jadi beda dengan takwa. Takwa beda dengan takut juga, artinya dalam bahasa kita berbeda. Khauf itu selalu merasakan kekhawatiran, jangan-jangan ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah atau kurang, itu selalu ada itu. Selalu mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan amal yang dilakukannya belum sempurna atau tidak diterima atau kurang, itu selalu ada itu. Sehingga dengan adanya itu maka berusaha selalu memperbaiki. Itu namanya al-khauf. Kemudian ada ar-raja. Ar-raja itu adalah ada rasa, yaitu sifat pengharapan. Selalu mengharapkan rahmat, bantuan, anugerah dari Allah. Nah, ini harus seimbang. Karena kalau khaufnya seseorang itu mendominasi yang keras, itu bisa-bisa dia putus asa. Putus asa, umpamanya orang terlalu banyak dosanya, sudah besar berat, sudah banyak sekali dosanya, temannya dosa besar, sehingga dia karena takutnya kepada Allah, dia merasa
putus asa. Bila tidak mungkin ya Allah ini memberi rahmat kepada aku terlalu besar. Dia takut kepada Allah sehingga putus asa. Putus asa ini bahasa orang bunuh diri. Karena takutnya mungkin karena putus asa kepada rahmatnya Allah sehingga dia bunuh diri. Nah, itu harus diseimbangi dengan ar-raja. Ar-raja itu harapan-harapan karena Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi kita tidak boleh meskipun banyak dosa kita harus selalu ada rasa pengharapan dari rahmatnya Allah. Tetapi tidak boleh juga raja ini mendominasi sehingga orangnya itu macam-macam. Bila tidak usahlah karena tunggu saja rahmatnya Allah. Biar tidak melakukan bermalas-malasan melakukan ibadah. Yang penting mengharapkan rahmatnya Allah. Itu tidak boleh juga begitu. Karena rahmat Allah tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Melakukan terlanjur melakukan dosa, ingat rahmatnya Allah. Tetapi rahmatnya Allah tidak mungkin kalau tidak kita melakukan perintahnya. Jadi harus itu namanya sayap, dua sayap dan dipakai orang mukmin untuk melakukan perjalanan. Ibaratkan burung dipakai untuk terbang. Nah, kalau sudah itu berpindah lagi wa min maqamir raja ila maqamis salihin. Dari maqam ar-raja menuju kepada maqam as-salihin, maqam orang-orang saleh. Artinya kalau sudah ada ini, sudah taubat, sudah khauf, sudah raja, berarti sudah diharapkan menduduki kedudukan as-salihin, orang-orang saleh. Lalu min maqamis salihin ila maqami al-muridin. Dari maqam as-salih baru menuju kepada maqam al-muridin. Jadi coba bayangkan di tasawuf itu nanti setelah melewati beberapa tahapan-tahapan baru menjadi murid. Kalau kita di pendidikan, murid adalah paling di bawah. Murid, pelajar, siswa, mahasiswa. Nah, itu. Di tasawuf tidak. Murid itu nanti menjadi murid setelah melewati orang saleh, maqam as-salihin. Baru murid nama. Murid artinya itu bahasa Arab, murid orang yang berkehendak mendapatkan ridha Allah. Murid namanya. Lalu min maqami muridin ila maqami muti'in. Dari maqam murid menuju kepada maqam al-muti'in. Al-muti'in artinya orang-orang yang taat. Wa min maqam muti'in ila maqam muhibbin. Dan dari maqam al-muti'in kepada maqam al-muhibbin, para pencinta. Jadi murid, muti'in, kemudian baru mencapai sampai kepada kelas al-muhibbin. Wa min maqam muhibbina ila maqam mushtaqin. Dari maqam al-muhibbin, pencinta, menuju kepada kelas maqam al-mushtaqin. Yang itu mustaqin, orang-orang yang rindu kepada Allah. Al-mustaqin. Wa min maqam al-mustaqin ila maqam al-awliya. Kalau sudah melewati maqam al-mustaqin baru menuju kepada maqam al-awliya, menjadi wali. Wa min maqam al-awliya ila maqam al-muqarrabin. Dan dari maqam al-awliya menuju kepada maqam al-muqarrabin. Itu dalam surah Al-Waqiah, al-muqarrabin. Nah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tingkatan yang tertinggi, sudah dekat dengan Allah. Jadi dari banyak tahapan-tahapannya, banyak manzil-manzil atau maqam-maqam. Kira-kira kita berada di mana? Kira-kira kita berada di mana? Kita belum bisa menentukan ke kelas kita ini. Apalagi ada al-muhibbin, al-mushtaqin.
Minal mustaqin, dari dia mustaqi kepada maqam al-awliya, kemudian ilal muqarrabin. Wa dzakaru li kulli maqamin asyru syara'itah. Jadi penjelasannya ini Abul Al-Harras ini tentunya sangat-sangat panjang. Karena dari sekian tadi disebutkan itu, setiap kelas, setiap makam disebutkan lagi 10 syaratnya. Jadi berapa itu perlu dilewati 10 syaratnya. Tapi di sini tidak disebutkan apa syarat setiap. Idza anaha wa ahkamaha wa halatil quluba hadhil mahallah admanatin nadra bin ni'mah. Jika seseorang itu sudah merasakan semua, melewati kelas-kelas itu, dan dia mampu memapankan, memperbaiki. Artinya bukan hanya sekedar melewati, tapi dia menjadi mapan di situ. Maka hatinya akan menempati tempat-tempat ini di mana dia pandangannya selalu terus menerus pada nikmat Allah, yang terus menerus pandangannya kepada nikmat Allah. Famfaratin nufusu bidzikri, maka dia jiwanya itu selalu tidak pernah berpisah dengan berzikir. Wajalatil arwah fi malakuti izzihi bi khalisil ilmi bihi, dan rohnya yaitu berlalang buana, jalat berkeliling di dalam malakut perkasaannya Allah dengan ilmu yang ikhlas. Waridatan ala hiyadil ma'rifah, dia mendatangi ibaratkan kolam ma'rifah. Ilaihi sadirah, di sanalah ia menuju. Walibahi qaria, dan diibaratkan dia sudah mengetuk pintunya Allah. Wa ilaihi fi mahabbatihi nadirah, hanya memandang kepada cintanya Allah. Jadi ini sangat-sangat mendalam. Sehingga orang yang demikian, wa nuwirat qulubuhum likai yanzuru ila mulki adnin bima yanzilun. Mereka sudah diberikan cahaya hatinya agar mereka memandang kepada surga Aden yang akan ditempatinya. Fatahu bima ya'budun, sehingga mereka yaitu sudah namanya fana terhadap yang disembahnya. Wa ta'azzazu man bihi yaktafun, hallau falam yad'anu wastawtanu bima hallahu falam yarhalu, wa humul awliya wa humul amilu wa humul asfiya wa humul muqarrabun. Mereka itulah para wali, mereka itu dikata al-amilun. Wa humul asfiya, mereka juga disebut al-asfiya, orang-orang pilihan, orang-orang yang suci. Wa humul muqarrabun, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Aina yazhabuna am maqami qurbihim, kemana saja dia pergi merasa dekat dengan Allah, selalu merasakan aman. Wa azzu fi urfihim biha sakinun, di tempat mereka tinggal merasa mulia. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Fa mithli hadza falyamil amilun, maka seperti inilah semestinya seorang beramal untuk melakukan. Ini berat untuk melakukan perjalanan sampai tiba di ujung perjalanan. Walikai yaqta'al mar'u aqabatit tariqi wa yajtaza maqamatihi la budda lahu min mujahadati nafsiyatin wa muwasalati zikri. Dalam perjalanan
itu banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Nah, untuk agar manusia mampu menghilangkan, memutus akabatit tarik, rintangan-rintangan perjalanan, dan melewati maqam-maqam, melewati tadi persinggahan-persinggahan, maka labud dalam mujahadatin nafsiyah, harus dia mempunyai mujahadah nafsiyah. Mujahadah yaitu jihad, usaha keras untuk menundukkan nafsunya. Jadi harus, untuk melewati itu harus tundukkan dulu, berjihad dulu melawan nafsu. Dan wa muwasalatil zikri, dan harus terus menerus berzikir. Wal muraqabah wal muhasabah wal khalawat, dan juga muraqabah. Jadi pertama dulu mujahadah nafs, yang kedua zikir, yang ketiga muraqabah. Saya sering sekali saya menjelaskan ini muraqabah. Muraqabah ialah ketika kita selalu merasa diri dipantau terus, diintai terus oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Di mana saja kita berada, siang atau malam, sendirian atau banyak ramai, itu selalu merasa kita dipantau, diawasi oleh Allah. Kemudian wal muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri, memperhitungkan diri, menghitung-hitung hari ini berapa kebaikan kita lakukan, berapa dosa kita lakukan. Itu namanya muhasabah. Muhasabah untung rugi diperhitungkan, berapa keuntungannya, berapa kerugian. Muhasabah, berhitung. Wal khalawat, dan melakukan khalwah. Khalwah itu yaitu hampir sama ya i'tikaf. Kalau i'tikaf itu mesti dilakukan harus di masjid. Itu syaratnya. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Di i'tikaf di masjid, khalwat boleh di rumah, boleh juga di masjid. Kalau khalwat, khalwat artinya menyendiri. Tapi sempurnanya khalwat itu kalau waktu sunyi-sunyi, malam tidak ada suara-suara, kemudian di situ berkhalwat, bermunajah sendirian, itu khalwat namanya. Khalwat. Jadi boleh di masjid, boleh di mana saja khalwat itu. Itu bedanya dari i'tikaf. Jadi syaratnya itu untuk mengkanter, untuk memutus daripada rintangan-rintangan yang akan dilewati. Dan melewati makam-makam itu tadi harus pertama mujahadah nafsiyah, muwasalah az-zikr, muraqabah, muhasabah, kemudian khalawat. Nah, fal wusul ila Allah Ta'ala la yunal bit tashahhi wat tamanni, bal la budda min imani wa taqwa wa sidqin fil qasdi wa ikhlasin fil ghayah. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa didapati dengan hanya mau ke tashahhi, dengan ingin dan angan-angan. Kalau kita ditanyakan mau sampai kepada Allah, pasti kita semuanya mau, ingin, mau, ingin. Tapi sini katakan la yunal bit tashahhi, tidak bisa didapati hanya karena ingin, karena hanya mau, tidak bisa, atau karena angan-angan, tamanni namanya. Jadi disebut tamanni, beda dengan cita-cita. Cita-cita namanya al-amal, amal. Alif bukan ain. Kalau amal itu amal, ain. Amalun itu cita-cita. Lain cita-cita, lain tamanni. Kalau cita-cita ada ingin dicapai dengan menempuh jalannya. Mau menjadi sarjana harus sekolah, mau jadi kaya harus kerja, berdagang. Itu. Jadi itu namanya cita-cita. Kalau tamanni lain, tamanni hanya bercita-cita saja, tapi tidak menempuh jalannya. Itu namanya tamanni.
Kita mau sampai kepada Allah, tapi hanya mengatakan mau, tapi tidak berzikir, tidak taubat, tidak muraqabah, tidak muhasabah. Itu namanya tamanni namanya. Tamanni itu tidak bisa didapati sesuatu kalau angan-angan namanya, angan-angan. Orang Bugis mengatakan malampena wana-awah. Malampena wana-awah. Tidak ada tindakan. Nah, jadi tidak bisa didapati dengan hanya keinginan mau saja dan angan-angan. Bal la budda bil imani wa taqwa. Tapi harus mesti ada iman dan takwa. Itu pertama. Mau sampai iman, takwa. Wa sidqin fil qasdi, niat yang benar. Niat yang benar, tujuan yang benar. Wa ikhlasu fil ghaya, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Wa inda dzalika yukrimullahu salikin ilaihi bil ma'ruf. Pada saat itu Allah akan memberikan kemuliaan kepada seorang penempuh jalan dengan ma'rifah al-kamilah. Allah akan memberikan ma'rifah yang sempurna, was-sa'adat al-abadi al-qalbi al-haqqah, dan kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Itu yang disebut apa? Allah memberikan yukrimullah. Itu yang biasa disebut karamah. Yang disebut karamah, pemuliaan Allah kepada seorang hambanya dalam bentuk ma'rifah. Jadi untuk mencapai ma'rifah tidak gampang. Tidak gampang. Gampang diucapkan, tapi mencapainya itu tidak gampang. Seperti tadi dikatakan banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati karena akan mendapatkan ma'rifah sempurna dan as-sa'adah al-qalbi al-haqqah, kebahagiaan hati yang sebenar-benar. Qala Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu ta'ala. Jadi ada ini Muhyiddin Ibn Arabi, disebut digelar Asy-Syekhul Akbar karena di dalam Islam ada dua Ibnu Arabi. Ibnul Arabi kalau disebut satu Ibnul Arabi ahli tafsir. Kalau Ibnu Arabi sebenarnya sama Ibnul Arabi, hanya beda menyebut supaya membedakan Ibnu Arabi ahli tafsir dan Ibnu Arabi ahli tasawuf. Kalau Ibnu Arabi Al-Hatimi itu digelar dengan Muhyiddin Asy-Syekhul Akbar, Muhyiddin. Itu Muhyiddin juga gelar. Artinya yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama, Muhyiddin. Tapi beda kalau kita baca salah baca Muhyiddin, beda itu. Kalau Muhyiddin penghapus agama. Itu sedikit saja. Muhyiddin dengan Muhyiddin. Jika ada orang namanya Muhyiddin menghapus agama. Mimhat itu dalam bahasa Arab. Mimhat itu orang Bugis paledah. Itu penghapus itu. Mimhat namanya. Kalau kita menulis stip itu mimhat namanya. Alat menghapus namanya mimhat. Jadi orang yang menghapus muhi, maha yamhu muhi. Yamhullahu ma yasha dalam Quran. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus yang diinginkan, wa yusbit, dan Allah menetapkan yang diinginkan. Jadi Muhyiddin artinya penghapus agama. Kalau Muhyiddin penghidup. Sedikit saja bedanya. Itu bahasa Arab. Jadi ini Ibnu Arabi digelar Asy-Syekhul Akbar dan Muhyiddin. Dia katakan, inna tariqal wusul ila ilmil qaumi al-iman wat taqwa. Sesungguhnya jalan untuk sampai kepada ilmunya orang al-qaum, orang-orang sufi. Jadi di dalam istilah kalau dikatakan al-qaum berarti kaum kelompok sufi. Juga biasa dikatakan ahlullah. Ahlullah keluarganya Allah. Juga biasa banyak namanya. Jadi untuk sampai kepada ilmunya orang-orang sufi
yaitu mesti ada al-iman wa taqwa. Harus ada iman dan takwa. Alasannya, dalilnya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Saya dulu pernah menjelaskan makna la yahtasib. La yahtasib kalau diartikan sebahasa tidak bisa dihitung. Kenapa? Yang sesuatu yang tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Itu namanya. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga, tidak dihitung, tidak bisa diperhitungkan. Kalau gaji pegawai karyawan, gajinya itu bisa dihitung, bisa dihitung. Berapa gajinya? Sudah terbiasa terima sekian setiap bulan, berarti sudah tahu bahwa bulan berikut saya terima sekian. Tapi dia tidak bisa memperhitungkan beberapa bonus yang akan diterima kalau ada. Itu namanya min haitsu la yahtasib.